Oke, baru saya aktifin ya. Baik, sudah hadir semua ya. Ada 7 orang. Oke, saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini kita Zoom WSP kembali. Kemungkinan juga banyak yang masih pemula ya dalam menggunakan website WSP ya. Oke, sudah masuk lagi ya. Mungkin sambil disiapkan langsung dipraktekkan ya untuk penggunaan WSP ya, Bapak Ibu ya. Oke. Oke, Udah ada yang nungguin di sana. Kan nggak harus ayah. Nyantai deh, ya urusan ayah. ya Pak Sued. Oh iya, sorry. Pak, boleh tanya nggak, Pak? Iya, eh sebentar ya, Mas. Mungkin ditunggu lagi 2 menitan ya. Nanti langsung ada sesi pertanyaan kok. Ntar kita langsung belajar sama-sama ya. Siap, siap. Oke, oke sudah 12 orang ya. Oke, 1 menit lagi ya. Nah, memang di Zoom teknis pagi ini nggak terlalu banyak ya yang join juga. Karena subuhnya sudah ada Zoom ya dari Pak Putra. Sidoarjo hadir. Ya, boleh absen-absen dulu ya Pak. Sambil perkenalan yang lain ya. Oke, langsung kita mulai ya. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom teknis pagi hari ini. Hari ini kita untuk teknis WSP ya. Untuk hari Rabu biasanya teknis WSP dan siangnya kita lanjutkan ke DU ya. DU itu dongkrak usaha ya. Sama juga sama dengan produk TTK juga. Cuman perbedaannya. Untuk hari ini kita materinya tentang teknis WSP ya. Bagi Bapak Ibu punya kendala atau yang kurang paham tentang WSP di menu-menunya, dipersilakan langsung bertanya ya. Nanti kami, bukan kami sih, nanti Mas Adan jelaskan ya. Mas Adan sebagai tim teknis juga ya untuk WSP. Langsung saya buka sesi Zoom untuk pertanyaan langsung teknis WSP ya. Dipersilakan ya, Bapak Ibu. Jadwal materinya per harinya apa aja, Pak? Sebenarnya untuk WSP itu kita tiap minggu ya bertahap ya. Kalau misalnya sudah selesai di hari Jumat, kita Seninnya balik lagi ke posting produk dan inspeksi ya. Iya, boleh yang raise hand. Perkenalkan saya Hanif dari Sidoarjo, Mas. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mas siapa tadi? saya Deva, Kak. Oh, Mas Deva. Oke. Ah, Deva, berarti kalau misalnya kita ingin infeksi itu kan kita pakai Maxtool ya, bantuan Maxtool ya. iya, Boleh ya saya tanya berhubungan ke situ ya? iya boleh. Oke. Ini kemarin kan seperti yang diajarkan sebelumnya, kalau pada saat kita bikin susun keyword Mm-mm. itu kan sudah masuk dan kita pakai untuk gambar kan kita pakai Irfan View. Iya, Irfan View Nah, betul.
Begitu saya masukkan ke Irfan View, saya kan ngikutin itu rekamannya Pak Putra yang apa yang kemarin tuh loh, yang Hmm. Mega Seminar. Mega Zoominar ya. Ah, itu sudah keluar di nama-nama untuk apanya gambarnya kan kita perkecil dengan web webpad apa apa ya udah. Formatnya Supaya WP. WP itu supaya kecil kan. Nah, Hmm. udah itu terus udah disetel untuk ukurannya itu 150 sama itu apa lebar panjangnya ya sudah. Nah, terus habis itu kan ganti nama tuh. Nama kita pakai waktu itu saya pakai skincare kan. Jadi skincare herbal. Pakai X Ah. itu kan kalau kita pakai nomor. Hmm. Nah, udah itu kan kita disuruh sama Pak Putra itu nyimpan ke bikin bikin apa folder sendiri supaya nanti yang sudah dirubah itu nanti dimasukkan ke situ ya. Iya betul. Jadi gambar baru dengan format yang baru. Pixelnya juga baru. Iya betul. Lalu? Itu saya kendalanya di situ, Mas. Hmm. Jadi saya belum bisa memunculkan folder karena ada tulisannya di Irfan itu kecil banget. Nah, pertanyaan saya tuh gini, Mas. Hmm. Di laptop, sorry ya, Mas ya, ini gaptek sih. Untuk membesarkan, kan kalau biasanya kita kan kontrol, terus kemudian scroll ya, itu kan membesarkan sama mengecilkan. Iya. Nah, itu Irfan View kok nggak bisa ya? Iya. Dari mungkin karena InFarmView itu berbentuk aplikasi ya. Itu Kalau gimana caranya? untuk, Tapi kalau punya Pak Putra kok besar ya, Mas, waktu pas Zoom itu ya? nah itu tergantung Rekamannya ini sih, ya. rekaman. Di maksimalis kali ya. Mungkin seperti ini kali ya. Ada contoh, Mas, bisa minta tolong? Saya kendalanya sampai situ. InFarmView itu bentuk aplikasi. Kalau untuk Zoom gitu ya, kecil ataupun gede ya, begini ya maksudnya apa gimana? Nah, betul. Kan sudah keluar tuh yang untuk kayak apa nama apa segala macam itu. Terus kita udah pilih foto, sudah ada fotonya, udah dirubah ke WP, Hmm? udah ukurannya udah dikasihkan 150. Nah, mau di apa dimasukkan ke browser yang baru gitu. Di apa Folder yang baru di maksudnya. folder ke baru itu kok saya belum muncul, belum bisa muncul. Gimana ya caranya tuh? Mungkin sebelumnya kayaknya langsung aja Oh, gitu. folder, bikin folder dulu ya di file Oh, jadi folder. tinggal nyimpen gitu ya, Mas ya? Iya, emang harus disediakan folder terlebih dahulu Ya, atau ya. pakai folder yang ada dulu ya. Gak apa-apa, kan kan sebelumnya saya sudah buat folder, terus saya simpen di situ juga, sehingga ngambil gambarnya kan gampang tuh. Nah, nanti kalau saya gabung di situ apa nggak Nah, itu nanti oh, ketuker ya. Soalnya iya itu dia. formatnya juga gabung. Oh, Kalau jadi lebih kalau baik buat baru ya, Mas ya. iya Ya, kalau bisa ya, sih ya. buat baru ya. Siap, siap, siap. Iya, betul. Ya nggak bisa ya, Mas ya, cuman Mm. tapi di Kalau Masnya kok besar ya, Mas ya? Kok punya saya ini kecil banget. bisa di minimize, bisa di ini ya, di apa Tombolnya namanya? yang mana, Mas? Yang di atas nih. Lihat kursor saya tidak? Lihat kursor Ya, itu mouse. lihat terus sebelah mananya? Ini yang di tengah. Nah, Coba lihat, lihat, lihat. Sebentar, sebentar, sebentar. Ulangi, ulangi, Mas. Mana Mas? Gak kelihatan Mas, ini kan kecil banget. kursor ya. Ya, terus Ah, ini nih. Nah, ke kanan itu ya, pojok kanan ya. iya pojok kanan. Pokoknya yang di tengah-tengah kan biasa kalau gunain browser kan ada. Kecil banget ya Mas. Ya Iya, Allah. Oh, iya udah Mas, makasih, makasih. iya, sama-sama Kak. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Ya, langsung resen ya. Boleh, open mic. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. eh, Mas Depa. Saya Mahmud dari Bandung, Pak. Iya, Mas. Saya mau nanya ini, kalau misalkan WSP itu setelah dibeli biasanya baru bisa diakses sama kita berapa hari ya? Nah, untuk
pengaktifan WSP itu biasanya tim sales yang memberitahu ya, Mas. Mm-mm. Kalau sudah dikasih tahu sama sales, dia akan chat masnya. Soalnya memang untuk WSP yang kabarin nanti itu tim sales Oh gitu. yang pada saat yang dibelinya itu kan misalnya lagi ada transaksi kan sama Ya. salesnya nanti dikabarin sama tim salesnya itu. Oh gitu. Jadi mau di setting-setting dulu mungkin ya. Iya, ya, disetting untuk ininya ya lihat pengaktifan WSP-nya. Oh oke oke. Satu lagi Mas. Iya, Kemarin waktu belajar sama Pak Putra itu kan tentang satu artikel 1.000 keyword itu ya. betul. Nah, yang saya tanyakan itu keyword itu hitungannya per kata atau per kalimat yang 1.000 keyword itu? Nah, itu kan satu keyword. Jawab. Mungkin dijawab sama Mas Adan ya. Oke, untuk keyword itu dari Oke, izin untuk menjawab ya. Untuk keyword itu per kata, dari perkataannya yang dihitung gitu. Jadi satu kalimat itu bisa disebut bukan satu kata pun bisa disebut Ini keyword. agak agak berisik ya. Ya apa suara saya terdengar Pak? Nah, ya ya. Oke, jadi untuk keyword itu sebenarnya satu keyword pun satu kata itu sudah disebut keyword Pak. Gitu. Double. Kita menyesuaikan ya untuk keyword itu kita menyesuaikan dengan apa yang ingin kita cantumkan nantinya gitu. Oke oke. Jadi per kata hitungannya ya. Ya, hitungannya per kata. Oke, siap siap. Makasih Mas. Yuk, sama-sama. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin bisa langsung open mic ataupun di chat ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau ada yang mau ditanyakan soal menu di WSP, ada yang belum jelas atau mungkin Oh iya Mas, tambah lagi dikit Mas Hanif Sidoarjo. iya. Ya, boleh. Kemarin kan dipromokan kita bisa upgrade WSP ya. Iya, betul. Nah, itu kan kemarin kan saya sempat nggak ngikutin nya WSP yang terbaru. Bisa di-share kembali nggak Mas ya bedanya dengan WSP yang lama yang ada landing page-nya tuh? WSP menu yang terbaru ya. Ya, yang kayak gimana sih? Biar saya tertarik untuk upgrade. Sebenarnya WSP menu terbaru paling di atas header-nya dijadiin landing page. Contohnya gimana ya Mas? Jadi di atas header ini hanya saja Ya, landing page-nya datanya cuma satu. nggak apa-apa Mas, yang penting kan paham gitu loh. Intinya bedanya di mana gitu. Nah, untuk menu di WSP itu kan memang sales yang tahu ya untuk menu terbarunya. Oke. Kita pun untuk WSP masih WSP yang belum di-upgrade ya, Kak. Oh gitu. Eh, Apa beda dari warna atau apa enggak juga ya? setahu saya sih dari atas header-nya kalau tidak salah ya. Warna hijau ya jadinya ya. Data seeder sudah bisa dijadikan landing page ya. Mungkin teman-teman yang lain punya WSP yang ini ya apa yang sudah di-upgrade ya. Nah, ini kan bisa dicetak jadi landing page. Kalau Oh, jadi dari hasil yang kita masukkan itu kita bisa cetak jadi landing page gitu ya. Misalnya iya betul. deskripsi apa? Cuman datanya cuman satu kalau di atas header. Kalau mau datanya banyak itu ada di ini ya full page. Oh, full page. Iya. Nah, full page ini memang datanya bisa banyak ya dan link bisa bikin link tersendiri ataupun mengarah ke menu WSP-nya. Itu otomatis ya Mas ya berarti langsung jadi landing page-nya ya. Nggak otomatis. Oke, mungkin untuk mengenai landing page itu bisa saya contohkan ya mungkin ya. Mungkin saya bahas sedikit mungkin ya untuk landing page. Oke. Untuk Ya boleh safety-nya Mas. terlihat ya. Ya, terlihat.
Bentar, bentar. Oke, apakah sudah cukup terlihat ya untuk ininya? Nah, Udah, Mas. mengenai landing page, ini kebetulan saya sering ya untuk membuat landing page. Jadi mungkin saya akan membahas sedikit mengenai landing page. Landing page itu kan adanya di full page ya. Ini seperti yang kita lihat ini cukup banyak ya Iya. untuk landing page yang sudah saya buat ya. Nah, untuk landing page itu biasanya kan kita perlu yang namanya script ya di sini ya. Kita membuat script terlebih dahulu. Nah, jika misalnya teman-teman belum memahami mengenai script ataupun codingan ya, itu bisa minta bantuan mungkin ke ChatGPT ya. Nah, nanti pembahasan mengenai pembuatannya itu nanti akan ada ya pembahasannya itu. Di sini saya akan membahas sedikit. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, saya buka salah satunya ya. Saya buka contoh ini. Nah, jadi ini script yang saya dapatkan, yang saya buat ya kebetulan yang saya buat. Kemudian kita itu membuat linknya tersendiri gitu ya. Tetapi untuk linknya ini kita tetap harus menggunakan nama domain kita ya. Karena di sini domain saya itu adalah sharingidea.my.id gitu ya. Nah kemudian di belakangnya ini baru kita bikin linknya, nah ataupun namanya gitu ya. Gitu. Nah, nanti landing page-nya kita masukkan scriptnya, nanti hasilnya akan bisa kita lihat ya. Ini kebetulan saya sudah jadi ya. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, nanti tampilannya kan seperti ini kurang lebih karena ini menyesuaikan untuk tampilannya kita menyesuaikan dari teman-teman sendiri ya gitu. Nah nanti ini bisa mengarahkan juga contoh misalnya teman-teman mau menghubungkan ke salah satu WSP-nya itu bisa jadi nanti ini tinggal diganti saja gitu ya menyesuaikan dengan yang diperintahkan di ChatGPT-nya mungkin seperti itu ya kak ya. Jadi kita ganti dari skripnya ya? Iya, script. Jadi untuk full page sendiri ini bisa kurang ini kan kebetulan saya baru 16 ya. Ini bisa lebih dari 16 juga bisa gitu ya. Gitu. Jadi nanti bisa. Jadi misalnya kakak untuk kali ini membuat misal contoh seperti saya membuat produk mengenai Huawei misalnya contoh ya. Terus misalnya kakak ingin membuat dari produk Samsung, kakaknya tinggal tambah saja gitu ya. Tinggal tambahkan input teks, kemudian minta bantuan dulu ke ChatGPT-nya mungkin ya untuk Ya. dibuatkan script gitu. Kalau kita Nah, masukkan nanti langsung baru jadi kakaknya, gitu, Mas, ya? iya betul sekali Kak. Hmm, Tapi saran dari saya ya, ini untuk edit rekan-rekan yang dulu. ingin menggunakan landing page sih, yang ingin menggunakan page, khususnya untuk scriptnya ya. Ya. Sebelum dimasukkan ke landing page, kita cek terlebih dahulu ya menggunakan Webrisco test code gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman dites dulu nih untuk hasilnya. Jadi Menggunakan jangan apa, Pak? langsung dimasukkan ke landing page ya, takutnya ada yang error. Jadi kita Webrisco Bisa ya, ditulis di Webrisco di test share code di itu, gitu. Mas. Di share di kolom chat webnya itu, link address-nya. Saya share ya ini ya. Ini untuk teman-teman jadi sebelum dimasukkan, jadi teman-teman bisa langsung cek terlebih dahulu ya untuk dites terlebih dahulu gitu untuk ingat ataupun scriptnya. Jadi sebelum itu nanti di copy contoh ya. Saya contohkan sudah sebentar ya untuk jaringan agak sedikit kurang stabil kebetulan. Ya, misal contoh ini anggaplah ini kita belum di copy ya untuk ini belum ditaruh di full page gitu ya. Nah, kita uji coba dulu di sini. Jadi kita hapus ini, hapus aja nggak apa-apa ya, hapus aja semua. Kita masukkan yang baru gitu ya. Kita masukkan yang baru ataupun script yang kita dapatkan dari GPT-nya gitu ya. Atau yang mungkin teman-teman sudah buat sendiri ataupun mempunyai proyekan sebelumnya gitu ya, itu bisa. Nah, kemudian jika misalnya sudah selesai, teman-teman bisa klik run di sini ya, ataupun jalankan di sini. Nah, nanti ini akan sedikit loading ya, sedikit loading untuk menampilkan hasilnya. Nah, kurang lebih nanti hasilnya akan ditampilkan di sini. Jadi, kalau misalnya ada error di aplikasinya gitu, atau di tampilannya, nanti akan muncul di sini. Gitu. Nah, sebelum dimasukkan ke landing page, jadi teman-teman bisa diperbaiki terlebih dahulu gitu.
Tapi Ya berbaikinya di seperti itu. ChatGPT ya. Perbaikinya iya, bisa di ChatGPT-nya jika misalnya rekan tidak paham ataupun kurang ngerti dari skrip ataupun codingannya, mungkin seperti itu ya. Siap. Tuh. Oke Mas, Mas, makasih Mas. Jadi gitu. Jadi cara ngetesnya kita masukkan ke sini. Ya, siap. Berarti di Sama-sama. full page ya Ada yang Mas mau ya. ditanyakan Kalau lagi mungkin? Ya, untuk landing page ya ini pembahasan mengenai enggak, landing page kan ini. bisa buka sendiri. Kalian bisa buka itu sendiri nggak? Tambahannya Kak Hanif ya. Untuk Saya mau Bobo nggak ada landing yang page Bobo juga nggak itu tadi bang. untuk landing page juga ini ya Makin bisa 6 kali. diinspeksi lewat Google Search Console. Jadi bisa Dua ditampilkan nanti berat. di mesin pencarian Google ya, Kak. di apa di GSC? Iya bisa Inspeksi. diinspeksi. Oh, Link Di landing page. iya link landing page-nya bisa diinspeksi. oh begitu ya. Ya, Iya. ini kebetulan nih salah satu nih misalnya contoh ini kan linknya ya, ini linknya, jadi ini bisa diinspeksi juga gitu di Google Search Console-nya. Coba Mas, coba kasih contoh satu aja. Oke, bentar ya. Kebetulan nih sudah saya inspeksi ya kebetulan kemarin. Ini nggak apa-apa kita coba lagi saja. Bentar ya. Nah, sebelum itu kita pastikan dulu untuk domainnya itu di sini sudah, bentar ya. Nah, kita pastikan terlebih dahulu ya untuk domainnya ini kita pilih yang sering idea.my.id karena kebetulan kita ingin inspeksi yang di domain ini gitu ya. Nah, contohnya ini, contohnya ini aja ya. Kita kopikan terlebih dahulu ya. Kita kopikan, terus kemudian kita inspeksi seperti biasa ya. Inspeksinya seperti biasa. Nah, kebetulan ini sudah ada nih kemarin ya, kemarin kita lakukan inspeksi. Untuk inspeksinya sama ya, sama seperti inspeksi produk, sama saja tidak ada yang berbeda gitu. Jadi kita uji URL terlebih dahulu gitu ya. Yang di GSC ini satu WSP satu gitu ya Mas? Satu WSP gimana? Nggak, maksudnya yang untuk di GSC, yang konsol ini loh, yang diinspeksi ini. Untuk Atau inspeksi yang per link produk, yang kita masukkan. untuk inspeksi itu per produk Kak gitu. Oh, per produk ya? Oh, berarti nggak bisa satu WSP, apa websitenya itu langsung semuanya muncul, nggak bisa ya? Harus per itu ya, per produk ya? Bentar ya, kita bahas satu-satu, bentar ya. Oke. Yang tadi kan kita inspeksi untuk landing page nya, jadi sama ya. Kita kopikan, kita pastikan, kemudian kita uji URL. Setelah itu kita langsung penulisan gitu ya. Kita minta pengisian. Ini saya klik, nah ini langsung hijau nih. Ya, jadi kita tinggal tulis saja, sama paling cepat itu 1 kali 24 jam untuk hasilnya ya. Itu paling cepat gitu. Oke, mengenai tadi yang siapa? Bapak siapa tadi mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya, Pak? Kamidi. Untuk ini loh Pak, untuk yang konsol yang diindeks itu Ya. per produk ya tadi ya? Iya, per produk karena contoh di sini ya, bentar. Saya buka terlebih dahulu ya untuk saya. Nah, contohnya di sini ya. Sudah muncul. Nah, contohnya misalnya bapaknya ini sudah membuat produk terbarunya ini, contohnya apa ya? Sepatu nih. Nah, setiap postingan terbaru ataupun produk yang baru itu bapak inspeksi, gitu ya. Nah, jadi setiap linknya itu link per produk itu kita inspeksi, gitu. Ini ya. Jadi kita per produk ya, per produknya kita inspeksi. Jadi kalau misalnya bapak hari ini tuh nambah 5 produk gitu ya, membuat 5 postingan produk, otomatis bapak inspeksi kembali untuk 5-5-nya gitu ya, karena masih baru gitu ya, agar muncul di Google-nya gitu. Untuk caranya sama ya, tetap dipastikan terlebih dahulu dan pastikan terlebih dahulu ya untuk domainnya itu sama gitu. Kemudian di URL ada maksimalnya enggak ya Mas?
Sehari berapa gitu? Oke, untuk kuota hariannya itu kurang lebih 100 ya. Kurang lebihnya itu 100. 100 Gitu. produk ya. Oke. Iya, 100 produk ya. Itu kurang lebihnya segitu. Karena untuk ketentuan dari Google secara sahnya ataupun yang pastinya itu kita belum mengetahui. Tetapi yang sudah kita uji cobakan itu adalah 100 itu kita masih bisa inspeksi gitu ya. Oh, baik. Oke, Nah, terima kasih, kebetulan Mas. dari ya, sama-sama dari tim teknis juga kebetulan sudah mencoba ya karena sehari itu maksimal 100 itu bisa ya. Nah ini kebetulan sudah ya. Mas, tadi pertanyaannya kan bisa kita lewat Google GSV untuk ngecek landing page itu. Ya untuk inspeksi. Untuk inspeksi. Tadi kan katanya di link yang tadi Mas kasih pertama, Mas Adam kasih, atau bisa juga di GSC, ya. Ya. Untuk ngecek itu loh yang apa? Nah, itu kan pertanyaan saya tadi kan itu tadi untuk ngeceknya itu supaya kita kira-kira ini landing page-nya ini eh, apa ya? Layak apa tidak atau ada yang kesalahan atau tidak kan gitu ya? Karena kan kita ini hanya untuk inspeksi Kak gitu. Karena kan Oh, kalau untuk landing inspeksi. ya untuk inspeksi ya dari yang sudah saya sampaikan. Jadi contoh misalnya kakak ini membuat landing page seperti ini ya, otomatis kakak membuat landing page itu untuk muncul di Google juga kan, gitu Ya, ya kan. betul. Nah, jadi cara biar munculnya di Google gitu kan, ketika misalnya contoh Inspeksi dulu tuh. seseorang misalnya mencari kata Huawei gitu ya, misalnya Huawei gitu ya. Nah, supaya landing page kita juga muncul gitu, kemungkinan atau berkemungkinan muncul juga, otomatis kita harus melakukan inspeksi gitu. Oh, gitu. Oke. Siap, Kak. Satu lagi, Kak. Iya, Ini pertanyaannya gini. oke boleh silakan. Semisal ada temen yang ya kemarin kan saya bantu, saya inspeksi produknya pertama. Udah selesai gitu, udah terinfeksi. Orangnya waktu itu nyoba lagi karena dia nggak tahu kalau sudah terinfeksi, dia dia buat lagi gitu loh, Pak. Nah, itu kok katanya diblokir ya? Oke. Itu Nah, solusinya gimana? mengenai hal itu bisa ya, mungkin yang pastinya itu kena duplikat ya, gitu. Hmm, Kena duplikat. Contoh misalnya seperti ini ya kak. Contoh misalnya seperti ini. Ini kan kebetulan saya dua produk ini adalah sepatu ya, sepatu nih. ya. Atau tiga produk ini ada sepatu. Kita bisa lihat nih ya dari keyword. Pertama dari keyword ini sama semua ya. Jual sepatu running, gitu kan ya. Ini sedangkan di sini adalah pria, kemudian di sini adalah wanita. Itu adalah keywordnya itu sudah berbeda gitu ya. Itu tidak akan terhitung duplikat. Gitu. Nah, ditakutkannya oleh rekan kakak itu produknya itu sama untuk keywordnya ya. Jadi ini ada dua gitu. Jadi keywordnya sama. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya kita lihat, ditakutkan ya di bagian description juga itu sama gitu. Jadi tidak ada yang berbeda dari segi kalimatnya ataupun kata-katanya tidak ada yang berbeda, dari segi posisi penempatannya juga tidak ada yang berbeda. Itu bisa terjadi duplikat gitu. Belum Jadi sampai ke anu solusinya kok Kak, sebentar nih, belum sampai ke produk sih inspeksinya. Kemarin itu masih ke wilayah pendaftaran domain. Dua kali pendaftaran domain ternyata ini daftar sebelumnya saya lupa, akhirnya saya daftar ulang domainnya itu kok plat merah, blokir. Pendaftaran domain. Pendaftaran domainnya yang dua kali kayaknya Kak. Oke, bentar ya. Di Google GC ini ya. Ya, ya, konsul di Google konsulnya waktu daftar domainnya. Oke, berarti bukan produk ya. Tadi yang Bukan disebutkan produk. produk. bukan yang domainnya. Oke, tadi sempat menyebutkan produk, saya kira produk gitu. Oke, mungkin seperti ini Pak. Mengenai hal itu mungkin di meta pendukung ini ya, yang disalin ke sini ya Pak ya. Di meta pendukung itu sudah sampai ke situ, jadi sudah ada link Oke, yang saya iya masukkan maksudnya di situ. pembahasannya mengenai di sini ya Pak ya, berarti ya. Ya, Yang oke. Nah, kemungkinan bentar, kita bentar ya, saya coba lihat terlebih dahulu. Oke, ini sini tidak ada ya, bentar. Saya akan coba untuk memakai ini ya.
memakai salah satu untuk sebagai contoh nih. Mungkin ada terletak kesalahannya mungkin ya. Sebentar ya, saya coba login terlebih dulu. Oke. Mungkin dari segi pendaftaran Google Search Console ya, untuk menghubungkan antara Google Search Console-nya dengan WSP-nya ya. Oke. Di sini saya akan jelaskan ya. Ini untuk rekan-rekan yang lainnya juga boleh ya untuk menyimak mengenai hal ini. Nah, kita itu untuk Google Console biasanya untuk pertama kali masuk ke Google Console bagi teman-teman yang masih baru ya. Ini akan masuk ke sini ya, akan masuk ke sini. Nah, kita kopikan domainnya itu di sebelah kanan ya. Oke, ini akan saya kopikan terlebih ya untuk domainnya, saya kopikan. Nah, kita masukkannya itu di sebelah kanan. Kita pastikan Ya, seperti ini ya. udah benar sampai di Pastikan situ. untuk HTTP-nya itu diinputkan juga ya untuk HTTP-nya. Jadi jangan hanya namanya saja, nama Oh, contoh ini ikhtiar.digital.my.id itu jangan ya. Yang pertama. Kemudian jika sudah, kita lanjutkan saja di sini ya. Kita lanjutkan. Bentar ya, kita ini sedang dicek terlebih dahulu. Nah, biasanya kesalahannya banyak nih di sini nih ya. Kita fokusnya itu adalah di bagian tag HTML. Ini ya, di tag Udah Kak, HTML. sudah benar yang itu. sudah benar, sudah Nah, benar. kita fokusnya itu di tag HTML ya. Jika misalnya sudah benar, biasanya tidak akan terjadi logo merah ya kayak. Nah, karena biasanya itu fokusnya bukan di tag HTML. Ya, ini contoh saya salin terlebih dahulu ya. Kita salinnya yang ada di tag HTML itu yang pertama. Kemudian kita masukkan ke Meta SEO. pendukung. Ya, betul sekali. Ke meta SEO utama di bagian meta pendukung ya. Ini saya kopikan. Kemudian kita submit terlebih dahulu. Ya, kemudian kita submit terlebih dahulu. Nah, jika sudah disubmit, baru kita balik lagi ke Google Search Console-nya. Kita verifikasinya di bagian tag HTML. Nah, Ya, betul. ada yang sudah Memang cuma gitu ya, banyak halaman dari 31 rekan-rekan. sampai 43 Gimana? cuma 4 ini saja. Oke, kita fokusnya di tag HTML ya. Untuk verifikasi kita di tag HTML gitu ya. Jika Betul. misalnya rekan-rekan mengikuti ya, ini kita coba nih ya, jika misalnya verifikasinya bukan di tag HTML tapi di file HTML. Kita lihat apa yang terjadi. Ya. Nah, tampilnya akan seperti ini. Kalau kita verifikasinya di file HTML. Nah, itu Pak Amin yang mana Pak Amin? Nah, itu bisa dilihat ya. Biasanya itu pasti di file HTML tuh untuk verifikasinya. Kalau diulang, kalau misalnya di daftar ulang domainnya tambah Nah, bermasalah untuk itu daftar gimana? Makanya saya diamkan aja dulu ini untuk Kak, cari. sebentar, ya, sebentar. Kak, mohon maaf. Ini kan saya benerin punya Pak Amin kemarin. Pak Amin yang dipilih itu yang verifikasi atas apa bawah? Sudah benar sesuai dengan itu rekaman WSP sebelumnya, termasuk punyanya Pak Todi, saya combine dengan punyanya Mas ini. Kalau sudah benar harusnya benar Pak. Kalau Harusnya misalnya jam merah gitu loh. kalau iya. Nah, kalau tadi itu merah pasti kayaknya ada ada. kesalahan di link eh, domain saya, tidak ikut itunya HTTPS-nya, langsung karya digital saja. Oke, Oh, mungkin nggak jika dimasukin HTTPS itu pertama, gitu. Iya, iya. Aduh. oke, saya jelaskan lebih lanjut. Jika misalnya bukan HTTPS-nya itu tidak akan bisa masuk ke halaman ini. Gitu. Ini akan saya coba ulang ya. Ini akan saya hapus. Akan saya hapus. Ya, kemudian di sini juga akan saya hapus terlebih dahulu. Nah, kita coba ya. Kita coba ulang. Nah, masukku gitu, Kak. Kalau Kita misalnya masukkan link yang lagi ya. sudah terlanjur didaftar di situ dihapus baru diulang, bagaimana? Yang didaftar Itu tadi di belum meta terdaftar, Pak. pendukung. Itu belum terdaftar, Pak. Ya, itu Udah belum terdaftar. terdaftar karena belum masuk ke Google Search Console-nya ya. Gitu. Ini akan Em, saya contohkan misalnya sebentar ya, Jangan saya akan rebutan, contohkan. tunggu masing-masing, tunggu ya coachnya menjelaskan. Yang lain jangan bertanya Ya, dulu biar jelas. ya, bentar ya. Saya jelaskan terlebih dahulu. Tadi kan kendalanya misalnya saya tidak inputkan HTTPS-nya. Kalau tidak diinputkan HTTPS-nya, maka biasanya dia tidak akan bisa tuh.
tidak akan bisa dilanjutkan gitu. Klik lanjutkan itu tidak akan bisa gitu ya. Oh, Mungkin seperti itu. Gitu. Kalau Ini misalnya kayaknya seperti yang tadi yang sudah dijelaskan ya, kalau misalnya bapaknya mengikuti sesuai dengan arahan, terus mengverifikasinya itu adalah di bagian TKTML ya, itu tidak akan merah seperti tadi, tanda merah seperti tadi ya. Nah, biasanya yang seperti itu, ini verifikasinya bukan di bagian TKTML. Ini kita bisa lihat ya, kalau kita klik banyak, ini banyak yang verifikasinya ya. Bagian penyediaan nama domain ada verifikasi, kemudian di Google Tag Manager ada verifikasi juga, analitis ya, Google juga ada verifikasi. Nah, jadi ketika misalnya udah muncul tampilan merah seperti tadi, Bapaknya bisa lihat untuk bagian yang dikonfirmasinya itu di belah mana, gitu ya. Mungkin seperti itu. Ini kalau misalnya saya ulang, saya masukkan kembali ya. Saya masukkan kembali, kemudian kita submit. Kemudian kita inspeksi nih. Kita verifikasi ya, sorry. Saya verifikasi di bagian tag HTML ya. Mau diperhatikan kita di tag HTML kita verifikasi. Kita tunggu ya. Nah, tampilnya kan seperti ini. Kalau misalnya merah, nanti untuk kedepannya, untuk rekan-rekan juga ya, untuk yang lain-lainnya juga, kalau misalnya merah, mohon untuk dilihat terlebih dahulu metode verifikasinya ini adalah tag HTML atau bukan. Mungkin seperti itu ya, untuk permasalahan dari pendaftaran GSC-nya ya, untuk WSP. Gitu. Di sini ada yang ditanyakan lagi mungkin, Pak Amin, silakan. eh, intinya saya cari solusinya sebenarnya. Apakah saya hapus kembali link yang sudah saya masukkan di meta pendukung itu baru diulang dari awal atau gimana? Ya. bentar, Pak Pak Amin, saya tanya dulu. Itu yang untuk pertama kali saya infeksi itu kan produk yang pertama kali DNA salmon itu toh. Yang skincare. Nah, nah terus Pak Amin ini masukkan produk yang mana lagi? Apa yang Belum, belum sampai ke produk. Saya baru mau daftar domainnya. Ini tuh buat nanti baru bisa berarti? Ya Buat bisa baru? urut-urutannya kan daftar domain dulu baru inspeksi produk toh. Bukan, maksud saya itu yang produk yang DNA itu kan sudah saya infeksi, sudah selesai. Di Domainnya Google juga sudah udah daftar. semuanya. Nah ya, ya itu masalahnya di Nah, situ kenapa karena kok Bapak masukkan lagi tuh yang mana? Apa produk baru atau gimana gitu loh? saya baru mau daftar domain terus bermasalah. Mohon maaf Kak Hanif ya sama Pak Amin. Maaf, Kak. Ini lagi ada Zoom Iya, ini ya. maaf, Kak. Maaf. Mungkin next. mungkin bisa di itu ya di belakang layar saja mungkin ya. Iya, Siap, siap, Oke, siap. oke, 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 mungkin lanjut, lanjut. Oke, ya. oke. Mas, boleh tanya, Mas? Iya, Ya silakan. silakan. Eh, gini, Mas. Kemarin kan yang diceritain Pak Putra itu yang sekali bikin berapa berapa produk gitu ya, yang Ya. satu keyword jadi 1000 keyword gitu ya. Ya. Nah, itu kalau sudah jadi produknya, anggaplah sekali bikin kita bikin 5 produk atau 10 produk. Setiap produk itu harus diinspeksi atau 10-10-nya itu sudah otomatis inspeksi. Gimana tuh? Oke, untuk itu tetap diinspeksi ya Pak ya. Oh, Jadi berarti inspeksinya manual ya, cuman buatnya aja yang Untuk masalah ya. ya betul sekali. Untuk inspeksi tetap ya sesuai dengan produknya. jadi itu menghemat kuota inspeksi, Pak. Jadi kan satu produk itu ada 1000 keyword ya, Pak. Jadi dihitungannya di link satu satu produk itu sih, Pak. Linknya satu produk gitu. Iya, betul. Kan itu satu produk 1000 keyword ya, gitu. Betul sekali. Jadi menghemat untuk kuota inspeksi Bapak dalam melakukan satu produk 1000 keyword ya, begitu. Oh, itu satu produk tapi beda-beda. Bukan Ya, beda-beda, Pak. Keywordnya berbeda. ya udah. Terus pertanyaan kedua, Mas. Misalnya Iya. nih saya buat 10 produk. Kemarin kan ada 10 produk tuh. Nah, begitu saya inspeksi, Hmm. keterangannya kuotanya habis. Hmm. Nah, misalnya saya pengen inspeksi itu siang-siang gitu. Nah, tapi Hmm. saya lupa yang mana yang belum diinspeksi itu gimana, Mas? Nah, biasanya ada historinya dari inspeksi URL, Pak. Kalau Nah, sudah di ini ya, kalau sudah diinspeksi, kan Heeh. di setiap
link itu kan ada angka kategori ya. Bisa diperlihatin coba Mas Agan. Ada ini ya, ada number gitu. Setelah kategori slash kategori ada number lagi. Nah itu biasanya kalau sudah diinspeksi ada historinya di inspeksi URL. Kalau belum diinspeksi belum ada apa gimana? Iya kalau belum Mas Agannya keluar ya. Saya contohkan ya. Jadi di setiap produk itu ada number gitu. Nah, ini kan kursor saya lihat ya. Ini kan domain WSP-nya nih. Ah, Nah, ini produk. Nah, ini ada number. Nah, ya. biasanya kalau sudah diinspeksi di GSC itu ada historinya sih di URL ya. Tapi kalau sudah diinspeksi lalu diinspeksi kembali tidak tidak apa-apa. Jadi hitungannya diindeks kembali ya. Teman-teman kan kalau Mungkin udah kan jadi hemat waktu gitu. Jadi enggak iya, ini. Mungkin Bapaknya bisa bikin data lewat strip sheet ya untuk penggunaan inspeksi apa saja yang sudah diinspeksi produknya, lalu didata ya. Oh, Biasanya sih seperti itu ya penggunaan teman-teman yang sudah melakukan inspeksi sudah banyak pasti didata. ya nanti nanti bisa di manual berarti. Terus ini Mas, kalau yang bikin apa full page itu apa namanya yang bukan yang buat landing page Ah, itu landing page. kan kemarin diajarin sama Pak Putra itu kan ATM ya, amati tiru modifikasi ya. Iya betul. Eh, ada nggak cara untuk mendapatkan contoh landing page yang gampang dari mana gitu? Paling dari titik terang juga ada sih untuk Nah, landing yang page. mana tuh Mas? Bentar ya. Kelas gratis. Hmm. Biasanya dia ada landing page di sini. Kalau misalnya ingin ambil, bagaimana bentar ya? Apa sudah ditutup ya landing page ya? Soalnya kalau saya nyari di Google tuh kebanyakan web kan bukan landing page. Jadi gitu di copy ke ChatGPT tuh terlalu banyak katanya. Oh, sebentar ya, saya stop share dulu. Mau lihat ke landing page ya ini apa? Titik terang. Sepertinya tidak ditampilkan ke beranda ya. Mengenai landing page mungkin ya eh, sedikit Yuk. untuk landing page mungkin ya Pak ya mungkin sedikit ya membantu juga mungkin ya itu tergantung kembali mengenai tujuannya ya Pak ya tujuan dari bapaknya untuk membuat landing page itu kemana terlebih dahulu. Karena bisa kita lihat ya, contoh untuk landing page itu banyak ya itu sesuai mengarahnya saja beberapa contoh misalnya untuk penjualan ataupun misalnya pengenalan produk itu bisa melihat produk-produk yang sudah besar gitu ya. Seperti sudah saya contohkan untuk landing page punya saya itu mengenai Huawei ya. Itu salah satunya contoh seperti itu sih Pak gitu. Mungkin kalau misalnya Pak April nih, yang ikuti Zoom ya, Zoom landing page bisa dicatat dulu linknya. Nah itu bisa pakai Ctrl U ya untuk ambil skripnya. Bila mana Iya. ingin mau landing page dari titik terang ya, biasanya di-share lewat Zoom-Zoomnya landing page. Misalnya seperti ini ya. Saya punya landing page ya. Biasanya sih di-share pas lagi di ini ya apa? Di Zoom kelas landing page. Bapaknya bisa Ctrl U ya. Nah, ini source code-nya langsung muncul ya.
Soalnya memang saya tidak bisa menampilkan ini ya landing page yang di titik terang karena privacy ya. Mungkin bapaknya bisa ini ikut kalau misalnya ada Zoom tentang landing page ikut aja lalu dicatat ya untuk linknya yang tertarik dengan landing page-nya gitu. Ini bisa dikontrol U ya. Misalnya yang saya contohkan ini landing page saya ya. Bapaknya bisa langsung kontrol U, dapatkan source code-nya ya. Nah, ini source code-nya. Nah, ini bisa langsung di copy. Nah, ini bisa di copy, bisa dilihat hasil ya di Web3 School ya. Nah, ini sudah bisa di copy. Gitu. Nih, ya. Oke, Mas. Canggih, Mas. Ya, sama-sama, Pak. Kalau Mas, Ya, sudah. Silakan, Pak. mau tanya di WSP produk kan kita bisa import gambar, Mas ya. Tapi untuk melihat gambar yang sudah diimport, bagaimana cara, Mas ya? Import gambar. Ikut rekaman Contohnya, fungsinya, import gambar ya. ikut rekamannya. Ya, tulis gambar mana aja yang sudah diimport di produk tersebut itu. Bentar ya. Bentar ya. Iya langsung. Oke, bisa saya, bentar ya saya. Oke, untuk di menu produk ya Pak ya. Untuk menu produk ini kan ada import gambar ya. Nah, untuk import gambar di sini biasanya itu setelah kita masukkan contoh, misalnya contoh ini ya, saya masukkan satu. Oke, setelah di submit, itu biasanya seperti ini sih Pak. Ini kan contoh kebetulan sudah ya, saya pernah ikutkan gitu. Nah, contohnya kan seperti ini, kalau misalnya untuk dicek apakah untuk produk-produk yang akhirnya Bapak ingin memakai kembali, itu tidak bisa sih Pak, tidak bisa dilihat ya. Gitu. Tidak bisa untuk dilihat ataupun misalnya dari riwayat-riwayatnya itu kita tidak bisa melihat gitu. Karena untuk hal tersebut itu memang sudah pemrograman itu, tetapi kalau misalnya Bapak ingin menggunakan gambar tersebut secara terus-menerus gitu ya, Bapak bisa menggunakan fitur namanya upload multiple gambar nih Pak di sini. Jadi kalau misalnya Bapak di sini, Bapak bisa input ya gambarnya. Contoh di sini saya masukkan gambar apa gitu ya, yang tadi misalnya. Kemudian saya open saja ya, saya open. Nanti itu akan masuk di sini dan itu akan seperti ini contohnya ya, seperti ini akan terus ada di situ, tidak akan hilang juga. Dan kemudian gambar ini juga tidak bisa di apa namanya, tidak bisa dihapus ya, gitu. Seperti itu sih Ya, Pak. baik. Oke, dimengerti Mas, terima kasih. Mungkin untuk solusinya mungkin ya Pak ya, kalau misalnya Bapak ingin menggunakan gambar yang sebelum-sebelumnya, mungkin pada saat Bapak input ya di bagian produk ini kan seperti tadi ya kan sudah ada ya Pak ya untuk penamaannya itu ya di bagian import gambar ini. Nah, Bapak itu mungkin bisa membuat namanya note tersendiri Pak, gitu, note tersendiri untuk mencatatnya gitu, untuk namanya di namanya gitu ya. Mungkin seperti itu sih Pak. Kalau misalnya untuk saat ini ya solusinya mungkin seperti itu sih. Gitu. Oke, baik, terima kasih Mas. Jelaskan. Ya, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Ada yang ditanyakan lagi? Bisa langsung open mic saja ya. Open mic saja ya. Untuk Pak Komar ya, bisa langsung akses bisnis academy ya. Itu adminnya saya nggak kunci, masih passwordnya masih standar ya. Bisa masuk ke panel adminnya boleh.
dipersilakan sih. Mungkin yang lain teman-teman ada yang mau ditanyakan mumpung lagi ada forum Zoom-nya nih. Halo, tanya Pak. Halo, Iya, silakan. ini Pak, saya tuh yang baris ketik upload, yang upload di atas weekend itu Pak. Upload itu saya salah upload. Tapi mau hapus gimana caranya Pak ya? Kok nggak bisa dihapus ya? Bisa diulang mungkin Pak? Upload multiple gambar apa gimana, Pak? Jadi saya ini salah upload yang untuk upload gambar bebas ini loh Pak. Upload gambar yang baris ketiga itu yang kelihatan tuh. Oh, upload multiple Nah gambar itu memang betul. tidak bisa dihapus, Pak, datanya. Iya. Jadi Terus yang sudah masuk gimana Pak caranya? Gimana? Menghapus yang sudah masuk atau mengedit gimana? Tidak bisa Pak, kalau bisa di bagian upload multiple gambar ini memang tidak bisa dihapus Pak. Gitu. Terus solusinya gimana Pak? Padahal salah itu, nggak relevan. Ya, gini Pak. Untuk upload multiple gambar di sini itu sebenarnya itu kalau Bapak tidak pakai itu tidak akan muncul ya Pak ya. Oh gitu, nggak akan muncul. Iya, nggak bakal muncul kecuali Cuman misalnya Bapak pakai pakai gambar ini itu baru muncul gitu Pak. Contoh misalnya Bapak upload nih, seperti yang saya ini kan sudah ada 4 ya Pak ya. Terlihat mungkin ya Pak ya. ya betul. Ada 4. Nah, kemudian contoh misalnya saya ingin menyisipkan gambar itu, misalnya. Contoh misalnya di bagian gambar ini saya sisipkan gitu ya gambar. Nah, contoh misalnya kalau misalnya kita pilih baru dia akan muncul Pak, gitu. Contoh, nah ini akan baru muncul, gitu. Karena kalau Tapi misalnya tidak Bapak akan tidak mengganggu Pak ya. Misalkan tidak dihapus, tidak akan mengganggu Pak, gitu Pak. tidak akan mengganggu kecuali Bapaknya memakai tersebut itu baru gitu Pak. Selama misalnya contoh Bapak itu salah upload ataupun gimana, selagi Bapak tidak memakai gambar tersebut ya tidak apa-apa Pak, tidak akan berpengaruh sama sekali. Kecuali misalnya Oh, nggak Bapak untuk ngaruh. mengisikan di Oke, sini. Ya. Mungkin Baik seperti Pak, itu siapa ya? tidak akan muncul Pak ya. Tidak relevan soalnya Iya. gambarnya. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin seperti itu ya. Tadi nginputnya gambar lewat mana, Mas? Gimana? Nginputnya barusan nginput gambar itu lewat mana? Iya, sebelumnya kakaknya input terlebih dahulu ya gambarnya di sini. Oh, yang tadi. Ya, kemudian misalnya ini tuh, bentar ya, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Untuk upload multiple gambar ini biasanya dikhususkan untuk nambah gambar di bagian deskripsi ya, biasanya itu seperti itu. Jadi untuk inputnya ataupun bisa menyisipkan gambar di bagian deskripsi, kita input seperti itu ya terlebih dahulu. Bentar ya. Nah, oke kita lanjut. Nah, contohnya misalnya di sini saya akan menyimpan gambar gitu ya. Oh, di situ. Ya, jadi kita bisa di sini ya. Di situ toh. Oh, ya ya, itu yang pengen saya tahu. Itu Ya, gambar. ada image. Ya, ini Ya, ada ya, image ya. ya. Ya, ya, betul. Makanya Ya, bisa ya. klik. Terima Kemudian ini kasih. bisa browser. Kalau misalnya, Pak, kok punya saya kosong gitu ya, misalnya tidak ada gambar. Ya sebelumnya Bapak apakah sudah input terlebih dahulu gitu ya, dari segi upload multiple gambarnya gitu. Kalau misalnya belum, otomatis di sini juga tidak akan ada gitu. Mungkin seperti itu siapa ya? Mungkin seperti itu sih Kak. Gitu. Jadi Ya, terima kasih. misalnya sudah, ya sama-sama. Kemudian kita pilih saja gitu ya. Kemudian kita ini bisa setting di sini. Misalnya mau cuma 150 itu bisa gitu ya. Menyesuaikan saja ini dengan sesuai yang diinginkan. Kemudian jika sudah langsung saja di OK gitu ya. Langsung di OK. Jangan stop kerjaan yang lain. Jadi bisa ngecilin di situ ya, Mas? Iya, betul sekali. Bisa dikecilkan di situ ya. Jadi kalau pakai Mac agak susah, mending masuk ke situ aja ngecilin. Dia mari. Lupa. Ya, mungkin seperti itu ya. Apa itu?
Gimana bisa diulang? Mas mau tanya lagi. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan lain, yang lain teman-teman. Saya mau tanya, Mas. Iya Ya, boleh. boleh silakan. Sorry, ini yang lain dulu. Untuk upload produk kan kita bisa dapatkan dari Maktul, Mas ya. Nah, kalau gambar dari Maktul itu kan hanya bisa upload satu saja per produk. Kalau nambahkan berarti input secara manual di WSP satu persatu atau bagaimana, Mas? Eh, untuk maktul ya Pak ya? Untuk maktul ya Pak? Untuk di Halo? Maktul itu kan bisa dari Maktul itu kan kita hanya bisa upload satu gambar saja untuk satu produk ya. Nah, berarti kalau mau menambahkan gambar itu kita harus input manual satu persatu di WSP atau bagaimana, Mas? Untuk maktul itu kan lebih ke arah memposting lebih banyak ya. Lagi untuk maktul itu kan memposting sebanyak mungkin ya Pak ya, dalam sekali post gitu kan ya. Contoh misalnya 1.000. Nah, untuk gambarnya itu kan biasanya dari kami, jika misalnya Bapak mengikuti Zoom sebelum-sebelumnya mungkin ya Pak ya, ataupun melihat rekamannya, itu kami menyarankan itu minimal untuk gambar di maktul itu adalah 20 Pak. Gitu. Mungkin seperti itu ya Pak. Iya betul Mas, yang itunya mengerti. Halo? Ah, tapi yang tampil di produknya itu kan hanya satu saja. Sementara sebenarnya di deskripsi produk kita sebetulnya bisa menambahkan gambar yang lain ya. Ya kan kalau dari Max tuh nggak bisa, berarti setelah kita upload di WSP itu, kalau kita mau menambahkan gambar harus input satu persatu di masing-masing produk WSP-nya itu Mas ya. Gimana? Untuk menyisipkan gambar di deskripsi apa ya? Betul, betul. Oke, mohon maaf ya Pak sebelumnya mungkin. Untuk itu ya Pak, betul sekali. Jadi kita harus inputkan terlebih dahulu ya Pak ya. Itu menginputkan terlebih dahulu. Apa tuh input ya, setelah input kita edit satu persatu. Mungkin seperti itu sih Pak. Jadi kita pilih terlebih dahulu nih misalnya mau yang diinspeksi misalnya contoh 10 ya Pak ya. Berarti Bapak edit terlebih dahulu 10 postingan kemudian menyisipkan gambarnya gitu. Mungkin seperti itu sih Pak. Oke, baik. Jadi tidak bisa input sekaligus pada semua produk yang sudah kita upload Mas ya, harus satu persatu manual ya. Iya, untuk saat ini emang belum bisa ya. Mungkin nanti akan kami carikan terlebih dahulu ataupun kita mencari solusi apa ya untuk mengenai hal tersebut. Nanti akan kita share kembali jika misalnya memang sudah mendapati untuk hal tersebut ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama Pak. Jadi Pak, Assalamualaikum. Komar, boleh silakan. Ya Mas, bisa minta jelaskan sedikit itu yang fitur barunya WSP yang landing P3 multi itu Mas. Bisa ada penjelasan singkatnya aja. Yang fitur baru, yang di premium. Sebentar ya Pak ya. Yang di premium. Ada landing P3 multi itu yang fitur terbaru. Kan saya sudah upgrade. Nah, itu untuk ininya. Panduan singkatnya aja untuk ini cara pakainya. Untuk yang mengenai hal itu ya Pak ya, itu masuk ke dalam pembelajaran sistem Pak kebetulan Pak itu. Halo, untuk Pak Komar. Ya untuk Pak Komar ya, Ya. untuk landing page Space 3 itu nanti disampaikan di SEO Extreme ya Pak. Mungkin Bapaknya bisa ngikut kelas SEO Extreme ya. Soalnya itu memang penggunaan untuk SEO Extreme-nya. Oh, Itu Pak. ya. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya. Ada yang belajar BPP, bisakah? Oke, sebentar ya Pak. Mungkin untuk Kak Arvia ya, untuk BPP. Nanti disampaikan ya.
Halo, cek untuk server. Halo, Oke, cek. bentar ya, Mas Adan lagi gangguan jaringan internet. Eh, Dicek dulu ya, Kak. Setiap produk bisa dijadikan landing page nggak? Untuk setiap produk bisa dijadikan landing page nggak ya? Itu bisa ya, Kak. Sesuai kakak aja untuk landing page-nya nanti bagaimana di produknya. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan sambil menunggu Mas Adan join kembali ya. Caranya menjadikan landing page, Mas. Gimana Cara menjadikan landing page caranya? ya dari produk. Un- untuk caranya, bentar ya. Karena ini lagi mau disampaikan BPP untuk landing page jadi ini ya produk ya. Bisa juga di generate ke produknya Kak, ke WSP-nya. Bentar ya, kalau domain. Makanya kalau misalnya jadiin produk jadi landing page itu bisa tergantung penggunaannya ya. Bisa dimasukkan button jadikan landing page di deskripsinya, bisa landing page-nya mengarahkan ke ini ya, produknya bisa juga. Misalnya contoh hanya mengedit ini aja apa linknya saja ya. Mungkin saya kasih contoh yang ini ya. Nah, ini kan linknya bikin sendiri ya. Dari domain WSP lalu bikin sendiri linknya. Nah, link ini diganti dijadikan link produk ya. Misalnya misalnya ini ya. Bisa diganti jadi kategori ataupun jadiin produk ya. Sesuai kebutuhannya saja. Nah, ini dijadikan produk ya. Linknya tinggal diganti saja. Lalu disubmit. Bentar ya, dia masih muter. Nah, dia jadikan landing page. Jadi linknya ini dijadikan link landing page yang tadi, Oh. begitu ya. Jadi ketika kalau calon customer klik link produknya, dijadikan landing page. Ini kan yang tadi ya. Nah, dia jadi landing page ya, tidak terlihat untuk produknya. Untuk balikinnya sama, tinggal diganti saja sih linknya. Coba diulang, Mas. Diulang ya. Oke. Saya ambil contoh, saya ganti dulu ya. Jas hujan Bekasi. Jadi kan ini landing page-nya sudah jadi ya. Namanya linknya itu jas hujan Bekasi ya. Nah ini linknya masih menggunakan jas hujan strip Bekasi. Nah, generate ke sini ya. Nah yang ini jadi produk ya. Jadi balik lagi ke produk. Nah link produk ini kita pakai dijadikan landing page. Nah, nyampe produk saya dari produk sampai link Jakarta ya. Kita copy. Kita ke panelnya, kita ganti nih linknya. Tapi link yang OSP-nya nggak usah ya, domain OSP-nya nggak usah. Kita ganti. Nah, ini otomatis jadi produk tersebut jadi landing page ya. Nah, ketika diklik ya produknya, gitu ya, jadi landing page. Kalau mau balikinnya lagi ya dinamain kembali ya. Nah, dia akan balikin kembali ya. Nah, bisa juga dari button yang ada di menu di sini juga bisa ya. Ini sudah ada ya. Artikel nanti ketutup ya. Bisa juga dari kategori ya. Misalnya kategorinya ini
Nah ini kan, bentar ya, oleh. Nah ini kategori dari figura kaligrafi ya. Bisa juga dari sini jadikan button untuk landing page ya. Nah, kategori tersebut akan tertutup oleh landing page ya. Nah, begitu ya. Kalau mau balikinnya lagi seperti yang tadi ya, dirubah kembali link landing page-nya jadi seperti biasa ya. Dia akan balik lagi ke kategori. Ya, gitu ya. Ya, mau tanya lagi Mas. Ya, silakan. Itu di apa WSP Mas banyak banget widget ya. Itu dapatnya dari mana Mas widgetnya? Nah, untuk widget itu memang saya ngulik sendiri ya, Pak. Nanti pembahasan widget next saja ya di menu di Zoom widget kembali. Memang di website saya yang Bisnis Academy memang saya kelola untuk dipelajari ya cara penggunaan widgetnya bagaimana. Makanya saya tempel semua widgetnya. Tapi untuk teman-teman jangan dicontoh untuk ditempel semua ya, karena terlalu rame ya. Begitu. Oke. Oke, untuk BPP mungkin di next Zoom lagi ya, karena memang butuh waktu dan Mas Adanya juga nggak masuk kembali, lagi koneksi kembali ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup sesi Zoom hari ini ya. Boleh di open mic ya. Boleh di open mic-nya atau di chat boleh. Halo Pak. Halo Pak, maaf Pak. Iya, Pak Bagus ya. Ya Boleh. Pak, kalau panel MS yang Bapak itu bisa tahu nggak passwordnya sama itunya Pak? Nggak bisa ya, nggak itu rahasia ya? Karena memang website untuk belajar dipersilakan ya Pak untuk masuk ke eh, WSP saya ya. Dipersilakan. Itunya apa nih Pak? Untuk passwordnya masih standar Pak. Bisa digunakan standar. Standarnya apa ya? Saya juga Oh, nggak tahu ya. nggak tahu Pak. Kalau Kayak tadi misalnya bilang standar-standar saya bingung Pak. kalau untuk standarnya memang ini ya biasa seperti biasa itu username-nya admin. Ya, Passwordnya itu WSP mantap 7.000 Pak. WSP mantap ya? 7.000. Untuk 7.000. Domainnya apa, Mas? Gimana? Domainnya apa untuk yang kita Domainnya itu Business Academy My ID ya. bisa dituliskan? Iya, saya kirim ya. Boleh di chat Zoom. Boleh di chat Zoom, Mas. Boleh masuk di panel punya saya ya. Karena memang ini domain WSW untuk belajar. Dipersilakan masuk ya. Di chat Zoom ada, Mas. Iya, ada sudah saya kirim chat Zoom. Tinggal ditambahkan saja panel MS, lalu bisa login ya. Bisnis. Makasih Mas Deva. Iya, sama-sama. Pak, yang sharing itu Pak? Itu punya Mas Adan ya. Oh, Kalau Mas Adam ya? Oh iya, oke mungkin deh kalau bisa gitu Pak. Terima kasih ya Pak. untuk sharing ide bisa boleh masuk dah. Boleh masuk kembali sama passwordnya admin, passwordnya sama. Oh, passwordnya sama ya? Sama juga. Oke. Terima kasih Karena banyak ya memang Pak. untuk Apa Mas dokumen mantap 2.000? WSP mantap 7.000. 7.000. Iya, Oh, angka ya, bukan huruf. ya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Tadi yang punya Mas Adam linknya apa namanya? Bentar ya.
Baik. Sharing ide ya. Ah, ini punya Mas Adan ya. Mau tanya untuk menghapus multiple gambar caranya gimana? Untuk multiple gambar tidak bisa dihapus ya Kak untuk datanya. Jadi datanya hanya dipergunakan untuk sisipkan gambar di deskripsi. Jadi data gambar yang ada di sini tidak bisa dihapus. Gitu ya Kak. Siapa tadi tuh? Kak Rengga ya. Oke baik. Oke mungkin pertanyaan terakhir ya karena sudah jam 11 siang. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup ya? Mas Deva, Iya Kak. tanya dikit. Saya Bu Ya Hanif. boleh. Eh, selama ini kan kita tanyanya yang teknisnya aja ya. Ini kalau mau tanya untuk WSP-nya sendiri supaya Hmm. tampilan apa bottom atau atasnya itu bisa menarik kayak kayak punyanya senior-senior ini gimana ya? Apa Eh, yang harus diubah? gambar slidernya ya kali ya. Ya itu terus kan ada tulisan di atas itu kok ada running text-nya dan sebagainya itu gimana caranya? Nah, untuk memang di setiap Zoom memang ini ya diajarkan cara menggunakan slider, atas header, bawah header, BPP. Memang tiap harinya Oh, kita mengajarkan itu ya. Kalau memang Kak Hanif ikut ikut terus nih. saya baru ikut pertama kali nih yang teknis ini karena Nah, belum tahu. nah itu makanya mengapa kami setiap hari Zoom itu karena memang menunya berbeda-beda ya. Mulai dari pemula, eh, terus ke artikel, atas header, atas konten, Ada gambar. rekamannya? Hmm? Ada Ada. rekamannya? Kalian bisa akses ke YouTube-nya Pak Tony ya. Di situ full Namanya? lengkap untuk Zoom-nya tim teknis. Yaitu nama YouTube-nya Pak Tony itu ini ya, Putra Madaira. Oh, itu lengkap ya, Kak? Itu banyak Zoom teknis kalau di YouTube-nya Pak Tony ya. Putra Putra Ma Madaira. Madaira. Nah, saya kasih sudah dikasih ya. Oke, sudah di-share ya. Oke. Oke. Di YouTube-nya Pak Tony memang banyak Zoom orang teknis ya. Ya, dan juga Zoom ini ya, Zoom-Zoomnya Pak Tony juga ada. Nanti juga untuk hari ini saya share kembali Zoom teknikal hari ini ya. Itu jamnya selalu jam segini ya? Untuk jamnya memang ya, mulainya biasanya pagi itu jam 9.30-an ke atas pagi. Nah, untuk siang itu jam 13.30. Oh, siang pun juga ada. Iya, siang pun juga ada. Oh. Malam pun juga ada. Apa ada kelasnya tersendiri untuk yang teknis? Kalau teknis memang khusus mengajarkan teman-teman yang punya WSP. Kita tiap hari Senin sampai Jumat untuk mengajarkan Zoom WSP pemula, baik pun pemula sampai next menu selanjutnya ya. Karena WSP menunya eh, tidak hanya satu ya, lumayan ya. Master datanya pun menunya ada berapa ya? Ada 7 sepertinya. Untuk link Zoom-nya itu kita akan dapatkan di anu ya di landing page itu ya. Apa? Di Di untuk kelas link Zoom nanti ini ya di share ke setiap grup masing-masing. setiap grup. Oke, oke, Iya, siap. Oke, setiap pagi makasih. dan setiap siang. Oke, makasih, Kak. Oke, sama-sama Kak. Oke, itu mungkin pertanyaan terakhir dari Kak Hanif ya. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom teknis pagi hari ini. Nantikan terus ya untuk Zoom teknis selanjutnya. Dan siang mungkin ada Zoom kembali, nanti saya share kembali ya undangan Zoom-nya. Itu saja yang saya sampaikan dan Mas Adan sampaikan ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya juga ya. Terima kasih Kurang- Mas Dupang. Ya, Mas sama-sama Pak. Deva. Oke, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata dan kalimat yang kurang pantas di hati Bapak Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas wabarakatuh. Deva. Iya, sama-sama.